Pada tanggal 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabdikan Idham Chalid di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan Rp5.000. Dr. Kiai Haji Idham Chalid lahir pada 27 Agustus 1921 di Satoy bagian Tenggara, Kalimantan Selatan, dan wafatnya pada 11 Juli 2010 di Jakarta. Idham Chalid menganut agama Islam. Rumah Idham Chalid berada di Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Idham Chalid dikenal sebagai anak cerdas, bahkan ia langsung duduk di bangku kelas 2 sekolah rakyat. Setelah lulus dari sekolah rakyat, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ar-Rasyidiyah pada tahun 1922. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur sampai tahun 1942. Dan gelar doktor honoris causa diperolehnya dari Universitas Al-Azhar, Kairo tahun 1957. Ia merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Ayahnya bernama Haji Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 km dari kota Banjarmasin, sedangkan ibunya bernama Hajah Masturah. Beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro-Midjojo II dan Kabinet Juanda, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selama hidupnya, Dr. Kiai Haji Idham Chalid menghadapi berbagai tantangan dan masalah, termasuk dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dan ulama. Ia pernah melakukan perlawanan terhadap kelompok makar tersebut pada Jumat 16 November 2008 pukul 14.17 waktu Indonesia Barat. Bahkan perjuangannya menghadapi mereka menurut Idham Chalid merupakan perjuangan yang sangat berat. Terjadi silang pendapat di antara NU dan PKI yang berujung pada Mr. Raik Sunario untuk memanggil perwakilan dari kedua partai. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka seperti yang diungkap Kid Saifuddin Zuhri dalam memuannya. Ia juga pernah memperjuangkan keadilan sosial dan kemajuan umat Islam di tengah kondisi sosial sampai politik pada masanya. Selain itu, dia pun pernah membangun institusi pendidikan Islam yang berkualitas dan meraih dukungan dari pemerintah rakyat. Meskipun dihadapkan pada berbagai masalah, Dr. Kiai Haji Idham Chalid tetap berusaha kontribusi terbaiknya dalam mengatasi tantangan dan memperjuangkan kebaikan umat dan bangsa. Selain itu, beliau berperan dalam pembentukan kebijakan dan peningkatan pelayanan keagamaan bagi masyarakat. Selama hidupnya, beliau aktif dalam dakwah Islam dan memberikan pandangan serta pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks tersebut yaitu Dr. Kiai Haji Idham Chalid ini terkenal sebagai pahlawan Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Dengan keberanian, kebijaksanaan, dan dedikasinya, beliau memberikan kontribusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Melalui perannya sebagai pemimpin politik, ulama, dan intelektual, Idham Chalid membawa inspirasi dan pengaruh positif bagi generasi bangsa selanjutnya dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemajuan bangsa. Materi selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan antara klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Berikut contoh-contoh kalimat konjungsi. Dr. Kiai Haji Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satu Bagian Tenggara, Kalimantan Selatan, dan wafat pada tanggal 11 Juli 2010 di Jakarta. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata konjungsi yaitu kata dan. Contoh selanjutnya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur sampai 1942. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata konjungsi yaitu kata kemudian. Contoh selanjutnya yaitu setelah lulus dari sekolah rakyat, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ar-Rasyidiyah pada tahun 1922.
Pada kalimat tersebut yang mengandung kata konjungsi yaitu setelah. Contoh selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Gontor Ponorogo, Jawa Timur, sampai tahun 1942. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata konjungsi yaitu kata sampai. Selanjutnya, terjadi silang pendapat di antara NU dan PKI yang berujung pada Mr. R. Sunario untuk memanggil perwakilan dari kedua partai. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata konjungsi yaitu kata untuk. Contoh selanjutnya, terjadilah perdebatan sengit di antara mereka, seperti yang diungkapkan oleh Kit Saifuddin Zuhri dalam memoanya. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata konjungsi yaitu kata seperti. Kaidah kebahasaan yang kedua, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sifat maupun keadaan dalam suatu objek atau nomina. Berikut contoh-contoh kalimat kata sifat. Idham Chalid dikenal sebagai anak cerdas, bahkan ia langsung duduk di bangku kelas 2 sekolah rakyat. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata sifat yaitu kata cerdas. Contoh selanjutnya, terjadilah perdebatan sengit di antara mereka ya, seperti yang diungkapkan Kit Saifuddin Zuhri dalam memoanya. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata sifat yaitu kata sengit. Contoh selanjutnya, selama hidupnya beliau aktif dalam dakwah Islam dan memberikan pandangan serta pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata sifat yaitu kata aktif. Contoh selanjutnya, bahkan perjuangan menghadapi mereka menurut Idham Chalid merupakan perjuangan yang sangat berat. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata sifat yaitu kata berat. Contoh selanjutnya, beliau memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata sifat yaitu kata besar. Contoh selanjutnya, Idham Chalid membawa inspirasi dan pengaruh positif bagi generasi bangsa selanjutnya dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemajuan bangsa. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata sifat yaitu kata inspirasi. Kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu verba atau kata kerja. Verba adalah kata yang menyatakan perbuatan, kegiatan, atau cara melakukan sesuatu. Berikut contoh-contoh kalimat verba. Selain itu, dia pun pernah membangun institusi pendidikan Islam yang berkualitas dan meraih dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata verba yaitu kata membangun. Contoh selanjutnya, terjadi silang perdebatan di antara NU dan PKI yang berujung pada Mr. S. Sunario untuk memanggil perwakilan dari kedua partai. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata verba yaitu kata memanggil. Contoh selanjutnya, meskipun dihadapkan pada berbagai masalah, Dr. Kiai Haji Idham Chalid tetap berusaha berkontribusi terbaiknya dalam mengatasi tantangan dan memperjuangkan kebaikan umat dan bangsa. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata verba yaitu kata berusaha. Contoh selanjutnya, dengan keberanian, kebijaksanaan, dan dedikasi beliau memberikan kontribusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata verba yaitu kata memberikan. Contoh selanjutnya, selama hidupnya Dr. Kiai Haji Idham Chalid menghadapi berbagai tantangan dan masalah, termasuk dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dan ulama. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata verba yaitu kata tantangan. Contoh selanjutnya, Dr. Kiai Haji Idham Chalid menganut agama Islam. Pada kalimat tersebut yang mengandung kata verba yaitu kata menganut. Kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu pronomina persona atau orang ketiga. Kata ganti orang, persona, adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau panggilan seseorang. Berikut contoh-contoh kalimat pronomina persona. Dr. Kiai Haji Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satu Bagian Tenggara, Kalimantan Selatan, dan wafat pada tanggal 11 Juli 2010 di Jakarta. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina persona yaitu kata Dr. Kiai Haji Idham Chalid. Contoh selanjutnya, ia merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina persona yaitu kata ia. Contoh selanjutnya, beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh di masanya. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina persona yaitu kata beliau.
Contoh yang selanjutnya, terjadi silang pendapat di antara NU dan PKI yang berujung pada Mr. S. Sunario untuk memanggil perwakilan dari kedua partai. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina persona yaitu kata Mr. S. Sunario. Contoh selanjutnya, selain itu, dia pun pernah membangun institusi pendidikan Islam yang berkualitas dan meraih dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina persona yaitu kata dia. Contoh selanjutnya, bahkan perjuangan menghadapi mereka menurut Idham Djalil merupakan perjuangan yang sangat berat. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina persona yaitu kata mereka. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu pronomina petunjuk atau demonstrativa. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjukkan suatu benda, lokasi, atau tempat entah itu berjarak jauh maupun dekat. Berikut contoh-contoh kalimat pronomina petunjuk. Selain itu, dia pun pernah membangun institusi pendidikan Islam yang berkualitas dan meraih dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina petunjuk yaitu kata itu. Contoh selanjutnya, Dr. Kiai Haji Idham Djalil ini terkenal sebagai pahlawan Indonesia yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pada kalimat tersebut yang mengandung pronomina petunjuk yaitu kata ini. Keterangan waktu dan tempat. Dr. Kiai Haji Idham Djalil lahir pada tanggal 11 Agustus 1921 di Satu Bagian Tenggara, Kalimantan Selatan, dan wafat pada tanggal 11 Juli 2010 di Jakarta. Pada kalimat tersebut yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat adalah 27 Agustus 1921 dan 11 Juli 2010 di Jakarta. Pada tanggal 19 Desember 2016, pemerintah Indonesia mengabdikan Idham Djalil di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan 5.000. Pada kalimat tersebut yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat adalah 19 Desember 2016. Contoh selanjutnya, pernah melakukan perlawanan terhadap kelompok makar tersebut pada Jumat 16 November 2008 pukul 14.17 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kalimat tersebut yang menunjukkan keterangan waktu dan tempatnya adalah Jumat 16 November 2008 pukul 14.17 waktu Indonesia bagian Barat.